Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa sekalian pada perkuliahan kita hari ini. Tidak lupa untuk sebelum memulai perkuliahan, lebih baiknya teman-teman untuk senantiasa selalu berdoa dan juga mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, pada pertemuan pertama kita akan membahas beberapa bagian yang akan kita laksanakan pada perkuliahan kita pada hari ini. Salah satunya yaitu membahas tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan petunjuk perkuliahan. Atau bila rekan-rekan ingin lebih jelas, beberapa deskripsi dari subbab tersebut sudah saya lampirkan berupa teks pada halaman e-learning. Jadi saya harapkan rekan-rekan sekalian untuk lebih aktif dalam mempelajari tentang e-learning agar tidak terjadi masalah di kemudian harinya. Sebelum masuk pada sesi perkuliahan kita hari ini, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Estu Unggul Derajat yang akan memandu jalannya perkuliahan pada mata kuliah ini. Jadi harapannya saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian dapat menjalani perkuliahan ini di masa pandemi ini ya, yang cukup sulit, mungkin akan mengalami banyak kendala, dapat menjalankan kuliah dengan tetap serius tapi dengan tetap santai, senyaman mungkin, karena ilmu itu akan susah masuk dan susah didapat oleh rekan-rekan sekalian bila rekan-rekan sekalian tidak nyaman dengan menjalankan perkuliahannya. Oke. Ya, untuk menghemat kuota rekan-rekan sekalian, karena saya tahu kalau videonya terlalu panjang, rekan-rekan sekalian akan mengeluh tentang kuota internet dan juga tentang subsidi kuota internet. Langsung saja pada materi kita pada hari ini. Materi kita membahas tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu apa sih? Pasti teman-teman sebenarnya sudah sering berhadapan dengan mata kuliah atau realitas pada mata kuliah manajemen risiko ini. Karena tanpa kita sadari, setiap hari kita itu selalu berhadapan dengan yang namanya manajemen risiko. Mungkin teman-teman juga ketika tahu nanti manajemen risiko itu seperti apa mata kuliahnya, ini akan sangat senang. Karena ini juga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Di mana kita menghadapi manajemen risiko itu? Dalam setiap kegiatan kita tanpa terkecuali itu selalu ada kita menghadapi dengan namanya risiko. Contohnya, ketika teman-teman berjalan, itu pun teman-teman juga menghadapi sebuah risiko. Apa risikonya? Ada batu, tersandung, jatuh, kemudian tidak memakai sandal, risikonya adalah kepanasan di jalan kakinya. Nah, seperti itu. Dan juga ini mungkin yang paling disukai anak-anak remaja saat ini, ketika mau menyatakan perasaan. Nah, teman-teman ada risiko kan di sini. Rekan-rekan ada risiko ketika saya menyampaikan perasaan atau katakanlah mau melamar orang gitu. Ada sebuah risiko antara diterima atau tidak diterima. Nah, ini nanti rumusan mata kuliah kita ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih jomblo kayak gitu ya, atau yang sudah ingin berkeluarga kayak gitu ya. Mungkin di tengah-tengah kuliah ingin berkeluarga gitu kan. Cocok ini mata kuliah ini. Karena teman-teman akan mengkaji sebuah resiko dari tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Seperti tadi, mau menyatakan perasaan, ada sebuah resiko. Kira-kira kalau saya ngomong diterima nggak ya? Nah, itu simpelnya adalah dari manajemen resiko. Kita meminimalisir manajemen resiko dari ketidakditerimanya tadi. Sebuah resiko. Resiko itu ketika menimbulkan sebuah kerugian. Nah, kalau efek yang dihasilkan itu adalah kebermanfaatan misal, atau profit atau keuntungan,
Nah, itu namanya bukan uh, resiko, tapi keuntungan, kayak gitu. Jadi bukan resiko. Kalau resiko itu lebih cenderung menuju pada kerugian, seperti itu. Jadi misal teman-teman menyatakan terus ditolak, nah itu adalah resiko, karena teman-teman mendapatkan kerugian, seperti itu. Jadi secara teori bisa dikatakan bahwa dalam kehidupan kita ini itu selalu ada kemungkinan atau probabilitas. Nah, dari kemungkinan atau probabilitas itu banyak sekali ketidakpastian dalam hidup ini. Kan kita tidak pasti ya. Kita mau berangkat ke kampus. Oke, tujuan kita berangkat ke kampus. Tapi kan ada sebuah probability atau sebuah kemungkinan kita sampai kampus atau tidak. Nah, kita sampai kampus atau tidak itu juga tergantung dari kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika kita berangkat ke kampus. Entah dengan kendaraan kita, entah dengan jalan, kondisi jalan, misal motor kita mogok atau bannya kempes gitu ya, bannya bocor, kemudian di jalan itu macet, mungkin ada pohon tumbang dan sebagainya yang itu bisa menjadi risiko ketika kita di jalan, yaitu apa? Tidak sampai ke kampus, padahal tujuan kita sampai ke kampus, seperti itu. Nah, ketika berarti kan dari probabilities atau kemungkinan itu kan ada misal dalam bisnis kan ada untung ada rugi, Pak, gitu ya. Itu gimana? Apakah semua itu adalah resiko? Tidak. Resiko itu ketika ada potensi kerugian. Nah, kalau probability atau potensinya itu adalah menguntungkan, itu namanya bukan resiko tapi opportunities. Jadi berbeda ya di sini penyebutannya. Dan juga mungkin kalau kita sering di masyarakat kan menyebutkan ada resiko untung rugi. Tidak seperti itu. Dalam KBBI pun menyatakan bahwa resiko itu adalah ketika ada potensi kerugian, kayak gitu. Nah, dari mengacu tadi bahwa ada probability ya antara tujuan kita sesuai tidak sesuai dan untung atau rugi. Nah, itulah dalam mata kuliah kita yang akan dibahas. Jadi bagaimana memanajemen resiko untuk meminimalisir kerugian atau bahkan menghilangkan potensi kerugian itu sendiri. Jadi pembahasan kita pada perkuliahan ini akan lebih cenderung ke resiko, bukan pada keuntungan. Itu karena mata kuliahnya adalah manajemen resiko. Nah, sampai di sini teman-teman sudah ada gambaran ya bahwa mata kuliah kita nanti akan seperti apa. Karena pada hari ini saya akan membahas lebih pada main map-nya saja atau lebih pada pokok-pokok bahasan kita yang akan kita bahas ke materi-materi kuliah selanjutnya. Jadi harapan saya di sini silahkan rekan-rekan sekalian berdiskusi pada kolom diskusi. Silahkan aktif untuk bertanya bila tidak paham. Maka saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mencoba memberikan arahan kepada teman-teman untuk menjalankan diskusi itu seperti apa. Dan mungkin kita bisa sharing-sharing, kita sama-sama belajar di sini. Teman-teman juga belajar pada saya juga belajar pada teman-teman. Karena di dunia pendidikan ilmu itu sangat berkembang. Saya juga sangat terbuka terhadap teman-teman bila ada masukan dan sebagainya. Jadi semoga perkuliahan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.